Jadi pada dasarnya ketika saya sebagai orang yang dilahirkan di tanah Jawa ini, saya mencoba memahami apakah Jawa itu. Jawa adalah sebuah peradaban sejak zaman es hingga detik ini masih muncul terus peradaban Jawa. Hingga ketika para leluhur dulu pernah berkata, pernah bersabda, bahkan menjadi sabda, ketika peradaban sudah hancur nanti akan kembali kemudian setelah 500 tahun kemudian. Itu istilahnya para leluhur sudah meramalkan, atau nek Jawa disebut jongkok. Nah, ketika jongkok itu leluhur memberikan jongkok atau meramalkan. Lalu bagaimana bisa terjadi kalau tidak dijangka? Lalu suatu ketika saya itu prihatin di wilayah lingkungan Gunung Lawu, sekitar Gunung Lawu itu peradaban itu mulai hancur, mulai terkikis. Karena di situ di Gunung Lawu, puncak Gunung Lawu itu adalah tempat spiritual bagi masyarakat Jawa. Jawa yang dalam arti sudah memahami makna yang sesungguhnya, substansi atau esensinya. Jawa kui adalah sebuah pemahaman, kesadaran yang dimensi 1 sampai dimensi tidak terbatas. Jadi dimensi kesadaran yang memahami ruang dan waktu. Nah, makanya di sana ada puncak 4 kiblat, yaitu Argo Dalem, Argo Timilah, Argo Tiling, Argo Puluso. Ada 4 itu. Nah, ketika saya di puncak itu ada suara, saya dapat penglihatan bahwa Indonesia dimulai dari Sukoharjo. Saya nggak tahu waktu itu apa ini Indonesia dimulai dari Sukoharjo. Dan jangka leluhur itu akan kembali. Jawa bakal bali Jawi. Jawa dalam arti pemahaman hidup, Jawi dalam arti yang lebih, yang daya linuwe, yang berlebih. Seperti pendopo ini adalah tempat ruang di mana manusia Jawa perlu memahami jati dirinya ketika disentok. Nun sewu panjenengan sedaya kalau wau saking luar. Saya dari Sentok. Ketika jenengan rawuh wonten mriki, kula sugata wonten pendopo. Pendopo niki wonten pintunipun, daya terbuka. Jawa adalah ketika di ruang pendopo dari Sentok, dari tempat meditasi, dari tempat manunggaling kawula Gusti, dari tempat berjamaah dengan Gusti. Lalu ada tamu datang dari luar, pinarak di pendopo. Lalu ego saya letakkan di sebuah sentong. Saya datang dengan wudhu nglegeno terbuka. Jadi apapun adanya ya seperti ini. Saya seperti ini. Inilah ingsun. Ya. Ketika memahami di Ponorogo, memahami di Sentong sehingga wudhu terbuka. Lalu ketika terbuka, menerima siapa saja yang datang. Dengan niat apa saja kita mau menerima. Sehingga di situ kita bisa sharing, kita bisa berbagi berdasarkan rasa kasih, sehingga ketika kamu sudah kembali dan saya kembali, yang Jawa tadi kembali, Sentong menjadi Jawi. Karena makanya dari aksara Jawa yang Jawa, aksara Nglegeno, lalu ketika sudah berinteraksi di pendopo, lalu menjadi Jawi karena dapat pemahaman atau pengetahuan tambahan dari luar, menjadi Jawi. Makanya Jawa yang Nglegeno dikasih wulu pemetu, ada tambahan, ada nilai plus menjadi Jawi. Lalu ketika di Gunung Lawu tadi, saya mendapat penglihatan seperti itu, saya mendengar suara itu, ternyata itu suara leluhur. Kowe sapa saya gitu? Kok wani ngongkon aku sapa? Aku ngerti sejatine ingsun. Aku ragaku kuwi ibaratnya itu bumi ini, itu physically
Tapi aku ngerti sapa sejatine ingsun. Aku kuwi duwe Gusti Allah. Artinya Tuhan Sang Maha Pencipta sing eneng sing nyiptake aku ana itu mergo Sang Maha Pencipta. Lah kowe sapa? Aku leluhurmu. Biyen leluhurmu pernah jongkok. Ning yen rambut jangkah jongkone leluhurmu ora bakal lakon. Kamangka aku wis bacut nyabdo Jawa bakal bali. Sok 500 tahun. Saiki wis panjir. Saya mencoba merenungkan, lalu saya pelan-pelan dan proses kedalamannya saya tulis di dalam sebuah kitab saya sendiri dalam proses itu, lalu saya mencoba mewujudkan. Karena nek tak petung pikir karo rasa bener, rasanya enak. Jongkone simbah kudu dijangka, bakal bali sehingga peradaban yang hancur ketika Brawijaya sirna ilang kertaning bumi itu bukan hanya sebuah kerajaan yang hancur, tapi sebuah peradaban yang hancur. Jawa, masyarakat Jawa, orang-orang Jawa tidak tahu Jawa, tidak paham dengan dirinya, tidak paham dengan lingkungannya, bahkan ketika merasa mengenal Tuhan justru berperang dengan bom segala macam. Makanya saya akan menjangkah jongkomu, Mbak. Yen kowe iso gawe candi ya aku iso gawe. Kudune aku luwih saka kowe, Mbah. Jadi ora kowe tok Mbah sing iso gawe peradaban. Aku ya iso. Ning aku njaluk restu Mbah tak jangkae supaya jangkamu iso kelakon. Mbah dadine aku ora ngerti. Tak hitung nganggo rasa, nganggo pikir. Ning nek rasa karo pikir ora tak lakoni ora dadi. Mung wedi kogek-kogek. Ya ora. Benar atau tidak harus, makanya dengan tak lakoni saya menjangkah, saya melaku dari puncak Gunung Lawu berangkat. Nah itu ada yang mengikuti. Jadi orang desa Anggeras Manis di atas Candi Cetro itu mengikuti dari orang tua sampai anak-anak. Sudah 35. Lah makanya ketika saya naik puncak gunung lalu berjalan itu dalam rangka memahamkan diri saya. Terus bagaimana saya hidup setelah memahami spirit keselarasan hidup ini. Ternyata di dunia ini hanya kehancuran adanya. Hanya pertentangan-pertentangan yang kemudian justru cenderung menghancurkan peradaban. Sementara bangsa Jawa yang punya peradaban yang tinggi sejak dulu sampai kini, sejak zaman sampai sekarang, itu peradaban nilai-nilai luhur ini yang sebenarnya sangat tinggi dan ini unik. Peradaban Jawa itu sangat unik sehingga dicemburi oleh bangsa-bangsa lain sejak zaman dulu kala sampai kini. Siapa yang tidak ingin datang ke surga, paradise di bumi Jawa ini? Makanya dari sinilah saya niatannya untuk membangun kesadaran. Minimal diri saya sendiri merasakan, lalu saya tanpa ajak-ajak orang menyaksikan perjalanan hidup agar tertular supaya tertransformasi nilai-nilai spiritual tertransformasi kepada generasi muda. Karena itu adalah siklus kehidupan Sastro Jendro itu sendiri, sistem mata rantai kehidupan. Makanya setelah memahami diri saya Ponorogo, lalu aku urip ora iso dhewe. Ternyata aku duwe bapak, aku duwe mbak, aku duwe adik, aku duwe tangga, aku duwe kanca teh, ana wong liya, ada kewan, binatang, ada tanaman, ada angin, ada matahari. Itu adalah ciptaan Tuhan yang tadi mensupport hidup. Jadi saya hidup itu ternyata tidak bisa sendiri. Itu adalah mata rantai kehidupan. Makanya sangkan sirgat sifat aran gesang paran sagu bunah langgeng ternyata itu disebut Sastro Jendro. Nah, Gunung Lawu itu adalah Sastro Jendro. Disitulah tempat puncak empat tadi. Puncak Argo Dalem, Argo Putra, Argo Cilik, Argo Duwil adalah Sastro Jendro. Makanya leluhur dulu itu ketika membuat peradaban yang punya nilai spirit tinggi di puncak. Karena gunung seperti apa Tumpeng itu kan gunung segitiga gunungan.
gunung segitiga, wayang gunungan juga segitiga, keris juga segitiga. Ini ternyata nalar, rasa, tumindak tidak bisa. Makanya tadi ketika saya sudah merasa benar di sini, penak di sini, belum ketemu sesungguhnya, ketika belum saya jangka, tumindak, makanya harus dijangka. Ini simbol tiga, ini nilai yang harus ditransformasi pemahaman kesadaran dimensi tata. Makanya gunung itu dulu dibatasi dengan candi-candi, tempat pemuda, agar di sini tetap alamiah yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Makanya tumpeng itu ada bawang merah dan lombok ke atas. Itu yang itu tempat suci, ruang yang misteri Tuhan yang di atas. Lalu yang horizontal ya kita makan bisa berbagi. Itu artinya apa? Itu sastra itu hidup tidak bisa sendiri. Itu. Jadi perjalanan leluhur yang membuat peradaban tinggi lalu didatangi dari banyak bangsa-bangsa di sini dalam rangka memberikan. Makanya pendopo itu adalah tempat terbuka. Yang punya pendopo harus diletakkan, disentong egonya. Jadi matamu itu dalam rangka sebenarnya itu sastra sih. Sentong itu tempat semedi ya? Tempat privasi. Oh, iya. Bisa untuk semedi, bisa untuk ya intinya tempat berjamaah dengan Tuhan, untuk tempat introspeksi.